Anak sehat. Gak mau merekam, Bu. Lanjut aja, Pak. Saya kedengaran. Kedengaran, Bu? Iya. Tapi saya mohon coba kita identitasnya dibaca dari awal, Pak ya. Identitas modulnya. Misalnya madrasahnya, mata pelajarannya. Tapi jangan dengan singkat aja, Pak. Semua nanti pelaksanaan pembacaan daripada teks-teks kita itu ya secara singkat aja lah. Bagaimana, Bu? Apa namanya identitas yang ada di modul, silakan dibaca dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Bagaimana anak-anak sudah Ini paham modul tentang substansi? Modul berapa yang dipakai, Pak? Itu maksud saya tadi dibaca dari awal 1, Bu. identitasnya. Modul itu maksud STP saya 1. tadi dibaca. Oke. Substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Lanjut. Ya. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Bapak akan bertanya kepada anak-anak, apakah pernah membaca buku pelajaran terkait tentang materi, substansi, dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Kita lanjut. Kalau ya, sudah, Pak. Ya, kita akan Bapak akan coba jelaskan tentang bagaimana substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khulafaur Rasyidin atau menjadi khalifah, ada beberapa sahabat dari dua kelompok besar yang ada di Mekah, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka sangat khawatir setelah mendengar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, singkat cerita, ada beberapa sahabat dari golongan Ansor, yaitu Abu Ubadah bin Jarrah, yang memberikan inisiatif kepada para sahabat di Madinah untuk mencari calon khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, apa yang akan dilakukan oleh para sahabat di Madinah itu terdengar oleh beberapa sahabat yang ada di Mekah, seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya mereka langsung berkumpul, berjumpa dengan para sahabat yang ada di Madinah, dan akhirnya mereka berdiskusi, menanyakan asbabun nuzul atau latar belakang mengapa para sahabat yang ada di Madinah itu tiba-tiba ingin memunculkan, mencari khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata mereka itu berpendapat mereka itu sangat berjasa kepada Rasul saat Rasul hijrah ke Yasrib atau Madinah. Itu pemikiran para sahabat yang ada di Madinah. Setelah mereka berdiskusi, pada akhirnya Abu Bakar pun berpikiran ternyata para sahabat yang ada di Mekah itu lebih berjasa lagi. Singkat cerita, akhirnya para sahabat setelah berdiskusi menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah selanjutnya, yaitu menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah Abu Bakar setuju dan Abu Bakar dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah, disaksikan oleh para sahabat yang lain, akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ada beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, setelah Abu Bakar menjadi khalifah, terjadilah kekacauan di beberapa daerah di Mekah, di Madinah. Setelah beliau menjadi khalifah, ada beberapa sahabat yang tidak mau mengikuti instruksi seperti pembayaran zakat, ada sahabat yang murtad, selanjutnya ada sahabat-sahabat yang mau melawan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memberikan kebijakan dalam hal strategi kepemimpinan, yaitu memberantas kaum-kaum yang tidak mau ikut instruksi tentang ajaran Islam, seperti ada peristiwa Riddah, yaitu menumpas kaum murtad dan kaum yang keluar dari Islam dan kaum yang tidak mau membayar zakat. Selain itu, yang kedua, strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq yaitu perluasan ajaran Islam. Yang ketiga, dilihat dari akibat adanya peristiwa Riddah atau peperangan melawan para sahabat-sahabat yang murtad, ada beberapa banyak sahabat yang hafiz Al-Quran itu syuhada atau meninggal saat berperang. Diambillah kesimpulan kebijakan selanjutnya, yaitu mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran dari beberapa benda seperti pelepah kurma, batu-batu, kulit-kulit hewan, tulang belulang, yang mana para sahabat pada saat itu mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran dipimpin oleh sahabat yang pada masa Rasul hidup dia selalu menulis, yaitu Zaid bin Sabit. Itu untuk substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Paham ya? Baik. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah paham untuk yang pertama ini. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Kita lanjut ke substansi dan strategi dakwah sahabat yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Sedikit bercerita tentang sejarah Khalifah Umar bin Khattab menjadi Khalifah kedua, yaitu dia berbeda dari cerita Khalifah-Khalifah yang lain. Untuk Umar bin Khattab ini dalam proses pemilihan hasil diskusi, yaitu beliau ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi penunjukannya itu melalui proses-proses juga. Kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tadi di proses pemilihan oleh para sahabat-sahabat suku-suku besar yang ada di daratan Mekah dan Madinah, kalau untuk Umar bin Khattab itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Abu Bakar As-Siddiq minta izin pada sahabat-sahabat yang lain. Setelah dia dapat nama Umar bin Khattab, Abu Bakar minta izin kepada sahabat-sahabat yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Singkat cerita, setelah Umar dipilih, akhirnya Umar bersedia untuk menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar dibaiat. Setelah dia dibaiat, disaksikan oleh para sahabat dan para umat muslim, akhirnya beliau memiliki kebijakan-kebijakan strategi dakwah selanjutnya, yaitu yang terkenal dari kebijakan-kebijakan
strategi dakwah Umar bin Khattab, di antaranya dia membuat undang-undang. Karena dilihat sudah begitu banyak kemajuan yang dialami dalam masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dia melihat secara administrasi, dia membuat peraturan kenegaraan, seperti membuat departemen undang-undang, departemen keuangan, pasukan keamanan. Dia buat secara administrasi perbuatan-perbuatan yang memperkokoh kekuatan umat Islam agar mampu untuk mensiarkan ajaran Islam pada saat itu. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan dalam proses pemilihannya yaitu dipilih oleh tim seperti Zaid bin Harisah, ada beberapa sahabat, Ali bin Abi Thalib, yang dibentuk oleh Umar bin Khattab untuk menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Singkat cerita, beberapa sahabat-sahabat yang dibentuk tim tadi itu mengundurkan diri 4 orang, Zaid bin Harisah, Abu Ubadah, Ubaidillah, dan beberapa sahabat tinggallah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, dalam proses pemilihan Utsman bin Affan, akhirnya Ali memberikan tapuk kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Utsman bin Affan, dikarenakan Utsman bin Affan dilihat dari usia lebih senior, lebih kurang hampir berusia 80 tahun. Salah satu kebijakan Utsman bin Affan adalah yaitu membukukan Al-Quran, yang sampai pada saat ini pembukuan Al-Quran itu bisa kita rasakan. Pak Hari saya kira ya Bu, disingkat aja. Disingkat aja. Oh iya Bu. Selanjutnya substansi dan strategi yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib ini memiliki kebijakan dari proses pemilihan yang begitu sangat-sangat kontras karena banyak perlawanan dari para sahabat, yaitu dia mengembalikan beberapa kebijakan-kebijakan dari Utsman bin Affan, yaitu mengambil alih tanah-tanah hadiah yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Selanjutnya, itulah beberapa materi tentang substansi dan strategi dakwah dari para Khulafa Ar-Rasyidin. Bagaimana anak-anak sudah mulai paham tentang materi ini? Paham, Pak. Sudah paham. Sudah paham di sini, Bapak akan langsung memberikan tugas, yaitu tentang mencari soal pilihan jawaban 5 butir, membuat soal pertanyaan yang harus dijawab, di antaranya kemukakan substansi dan strategi dakwah dari Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 2 saja dari masing-masing khalifah, mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, minimal 2 saja. Tentang remedialnya, Pak, atau pengayaannya? Oh, pengayaan remedial bagi anak-anak yang setelah mengerjakan soal tadi nilainya
di bawah KKM, di bawah ketuntasan minimal, dia akan melaksanakan remedial di kegiatan setelah pertemuan pada hari ini, Bu. Silakan Pak, lanjut. Ya. Baik. Untuk pertemuan kita, untuk materi pada hari ini, mungkin cukup sekian. Untuk yang belum paham, bisa ditanyakan untuk materi ini di luar pertemuan kita pada hari ini. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.